Halo, Shalom Jemaat GPB yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat, sejahtera, dan diberkati Tuhan. Saya mau menyampaikan renungan ini dari Pastori Busungan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita semua untuk melangkah melanjutkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Kitab Keluaran menceritakan tentang proses keluarnya bangsa Israel dari Mesir, di mana berabad-abad sebelumnya Yakub membawa keluarganya untuk pergi ke Mesir guna menghindari bahaya kelaparan. Namun kemudian zaman berubah dan keturunan Yakub di Mesir justru menjadi budak. Saudaraku, pertanyaannya kemudian, mengapa sampai terjadi perbudakan pada orang-orang Israel di Mesir? Bukankah pendahulu mereka, yaitu Yusuf, adalah orang yang pernah menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan hebat? Bukankah Yusuf juga adalah orang kedua dari Raja Mesir pada saat itu? Saudaraku, apabila kemudian keturunan Yusuf dan saudara-saudaranya beranak pinak di tanah Mesir, dan kehadiran mereka kemudian menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup rakyat dan Raja Mesir itu sendiri, maka bisa jadi ini karena Firaun Mesir atau Raja Mesir itu sendiri, atau Raja Mesir yang kemudian tidak memiliki hati yang berhutang budi seperti hati Firaun pada zaman Yusuf. Dan ternyata benar saja, kalau kita melihat dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, di sana kita menemukan jawabannya. Dikatakan demikian, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf, sehingga Israel mendapatkan perlakuan yang buruk dari Mesir. Jemaat Tuhan, demi melihat jumlah pertambahan dan pertumbuhan orang Israel yang semakin besar, yang semakin pesat di tanah Mesir, dengan serta-merta membuat nyali sang Raja Firaun itu pun menciut. Mereka melihat Israel tidak lagi sebagai sahabat bagi Mesir. Mereka memandang Israel sebagai sebuah ancaman yang meresahkan pemimpin dan juga rakyat Mesir pada saat itu. Untuk itulah kemudian berbagai cara dilakukan dan dihalalkan oleh Firaun untuk membuat berbagai kebijakan dan perintah yang pada dasarnya bertujuan untuk menghambat laju pertumbuhan dan pertambahan orang-orang Israel itu sendiri. Dan teringatlah kita kemudian pada peristiwa di mana Firaun memerintahkan supaya bayi-bayi laki-laki
yang lahir dari orang-orang Israel itu dibunuh. Alasannya supaya terjadi penekanan jumlah penduduk yang tentu saja tidak sebanding dengan orang-orang Mesir. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel menjadi amat sangat menderita karena di sana mereka mengalami banyak sekali tekanan. Mereka menjerit. Mereka minta tolong karena beratnya perbudakan yang mereka alami. Oleh karena itulah Tuhan Allah yang mendengar jeritan penderitaan Israel berinisiatif. Allah menolong, Allah mau membebaskan mereka. Tuhan Allah mengutus Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jemaat Tuhan, teks kita hari ini mau menceritakan tentang Musa dan Harun. Untuk yang kedua kalinya mereka pergi menghadap Firaun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Adapun tujuan dari kedatangan mereka sekali lagi untuk meminta kepada Firaun yang berkuasa pada saat itu agar Firaun mau legowo, membebaskan, mengizinkan, membiarkan bangsa Israel untuk pergi dan keluar dari tanah Mesir. Namun untuk pertemuan yang kedua kali ini, Musa tidak berangkat dengan tangan kosong. Di awal dari perikop kita membaca bagaimana Tuhan meneguh kuatkan Musa terhadap panggilan dan pengutusannya. Dan kali ini Tuhan juga membekali Musa dan Harun dengan tongkat. Di mana tongkat itu kalau dilemparkan, dia akan dapat berubah menjadi ular. Tuhan menyertai perjalanan mereka untuk berjumpa dengan Firaun dengan sebuah mujizat untuk memperlihatkan kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana output atau hasil dari perjumpaan Firaun dengan Musa dan Harun? Dari bacaan kita atau dari teks kita membaca bahwa alih-alih Firaun kemudian melembutkan hatinya, ia menjadi legowo membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, apalagi setelah ia melihat bagaimana Harun mendemonstrasikan sebuah mujizat, yakni tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Firaun justru memanggil, dia perintahkan orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir yang ada di wilayah kekuasaannya untuk menyaingi mukjizat yang diperlihatkan oleh Musa dan Harun dengan cara memperagakan hal yang sama. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara bahwa tongkat mereka pun bisa berubah menjadi ular. Akan tetapi kemudian kembali mukjizat Tuhan dinyatakan pada saat itu, di mana kemudian tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Sihir dari ahli sihir Mesir dipatahkan oleh mukjizat Tuhan
yang menyertai Musa dan Harun. Jemaat Tuhan, dari peristiwa ini kepada Firaun hendak diberitahukan bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Musa dan Harun, yang disembah oleh bangsa Israel, adalah Tuhan yang mempunyai kuasa. Bahkan kekuasaan Tuhan itu tidak dapat dibandingkan ataupun juga disandingkan dengan kekuatan manusia, apalagi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan mampu bekerja dengan cara ajaib guna membebaskan umatnya dari penderitaan di Mesir. Meskipun di akhir perikop kita masih mendapati Firaun yang masih atau tetap mengeraskan hatinya seperti yang difirmankan Tuhan. Namun hal itu sama sekali tidak memengaruhi keputusan Allah untuk membebaskan bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, melalui firman Tuhan pada hari ini kita kembali diajar dan diingatkan bahwa teks kita ini jelas berbicara tentang kedahsyatan kuasa Tuhan. Dialah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, melakukan segala perbuatan. Karena sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dilakukan olehnya. Baik bagi bangsa Israel pada saat itu, dan juga bagi kita, umat Tuhan pada saat ini. Untuk itu bagi kita umat percaya pada saat ini, kita mau diingatkan, kuasa Tuhan jauh melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Kekuatan dan kuasanya tidak bisa disejajarkan dengan apapun dan dengan siapapun. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara, termasuk mengalahkan pergumulan pandemi COVID-19 yang seolah terlihat paling besar untuk saat ini. Kalau Israel saja ia tolong untuk keluar dari kesesakan hidup pada saat itu, maka percayalah, di tengah pandemi COVID-19 ini, yang kita sendiri pun tidak tahu kapan badai ini akan berlalu. Kalau kata Bapak Presiden, mungkin sampai akhir tahun ini. Tapi ada juga ahli yang mengatakan bisa jadi sampai dengan tahun 2022. Saudaraku, asalkan kita yakin kepada Tuhan, asalkan kita mau berseru memohon pertolongannya, serta kita tetap dengan setia mengikuti imbauan pemerintah, kita percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang membebaskan Israel dari Mesir, Tuhan yang sama mampu bekerja dengan cara yang ajaib untuk membebaskan kita, membebaskan bangsa kita, membebaskan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini dari pandemi COVID-19. Dan pada waktu dan perkenanannya, kita akan melihat bahwa Ia adalah Allah
yang memperhatikan setiap perkara dalam kehidupan umatnya. Bahwa Ia adalah Allah yang selalu punya cara untuk melepaskan umatnya dari penderitaan hidup. Kita akan melihat bahwa Ia adalah Allah yang selalu peduli. Allah yang mau berkarya dalam kehidupan manusia. Ia adalah Allah yang sanggup mengangkat beban pergumulan kehidupan kita. Menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Memberikan harapan akan hari depan yang cerah, hari depan yang indah. Ia adalah Allah yang senantiasa mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau benar-benar berharap hanya kepadanya. Jemaat GPB ATK yang dikasihi Tuhan, menutup khotbah ini ada sepenggal lagu yang kiranya menguatkan kita untuk tidak undur dan luntur di dalam berharap dan beriman kepadanya. Demikian lirik lagu tersebut. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang maha dahsyat, Allah yang bekerja dengan cara yang ajaib, sehingga badai pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dari kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.